Halo semuanya, dan hari ini kita akan membahas tentang 6 respon yang dapat kita manfaatkan dalam masa sulit ini. Kita sekarang berada dalam masa virus corona di tahun 2020. Tetapi saya percaya kalau khotbah ini tetap berlaku untuk saudara di musim apapun dan kapanpun saat Anda menghadapi kesulitan. Khotbah ini akan berlaku karena saya akan mengajari saudara untuk memanfaatkan masa-masa sulit ini di dalam hidup kita. Amin. Jadi, seiring kita menjalani masa ini, ada kemungkinan untuk keluar dari musim ini tidak sebagai pecundang, melainkan menjadi saksi, dan itu mungkin. Pastor Lia menyampaikan di khotbah sebelumnya, kalau kalian belum mendengarkannya, maka dengarkanlah. Judulnya apa yang harus dilakukan dalam masa krisis. Dan ia menjelaskan perbedaan reaksi kalau kalian minum obat. Kalian mau merespon pada obatnya, bukan bereaksi terhadap obatnya. Artinya itu buruk. Itu seperti punya efek samping. Tetapi kalau kalian merespon pada obatnya, berarti itu baik. Jadi hari ini kita akan membahas 6 respons, bukan 6 reaksi di masa-masa sulit. 6 respon yang bisa kita manfaatkan di masa sulit. Apa kalian siap? Baik. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, berpikir tentang kemungkinan. Ketiga, mencari peluang. Dan yang keempat, lakukan perlawanan. Kelima, bermimpi satu ukuran lebih besar. Yang keenam adalah memimpin. Jadi, yang pertama adalah berpikir positif. Ketika Anda sedang melalui masa sulit, Anda harus berpikir positif. Di Alkitab berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi cara Anda berpikir akan menentukan cara Anda memutuskan dan bertindak. Faktanya di Filipi 4 ayat 8-9 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saya suka ayat ini. Tuhan berkata kita harus beriman, kita harus berpikir positif. Dan kalian tahu, di waktu sulit ini jangan bergaul dengan orang yang negatif. Jangan. Di masa sulit ini bergaullah dengan orang yang positif dan yang beriman. Kalian tahu, orang negatif adalah orang-orang aneh. Mereka punya masalah di setiap solusi. Kita harusnya menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Kita seharusnya punya solusi untuk setiap masalah. Tetapi orang negatif, mungkin kalian pernah bergaul dengan mereka. Mungkin lewat kegiatan sekolah atau di tempat kerja. Dan setiap kali Anda mengusulkan solusi untuk masalah, entah bagaimana, mereka selalu melihat dari segi negatif. Entah bagaimana mereka selalu bisa melihat masalah di setiap solusi yang Anda usulkan. Ini adalah orang-orang yang tidak perlu Anda temui, saudara-saudara. Pada saat-saat sulit ini, di waktu sulit ini, Anda mau bergaul dengan orang yang positif supaya Anda bisa berpikir positif. Untuk saya, waktu saya mengalami masa sulit, saya senang bergaul dengan orang yang positif, bukan yang negatif, karena saya perlu membuat keputusan besar di dalam hidup saya atau pelayanan saya. Kalau saya membuat keputusan, saya mau bergaul dengan orang positif yang beriman. Baik, jadi dalam masa sulit, berpikirlah positif. Jadi bagaimana cara memanfaatkan itu? Ini adalah respon yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan situasi ini. Semua orang menjadi negatif di masa sulit. Waktu ada menjadi positif, Anda menjadi menongol. Lebih mudah untuk menjadi menonjol. Jadi waktu semua orang negatif, Anda bisa jadi positif. Anda bisa jadi terang dan jadi orang beriman itu. Jadi itulah caranya untuk memanfaatkan situasi ini, dengan menjadi positif, berpikir positif. Jadi yang pertama adalah berpikir positif. Yang kedua adalah berpikir tentang kemungkinan.
dan ini berbeda. Berpikir positif dan berpikir tentang kemungkinan itu berbeda. Mari saya jelaskan. Berpikir positif berarti kita tidak fokus pada hal-hal buruk, tetapi pada hal-hal baik. Namun, memikirkan kemungkinan adalah bergerak dari berpikir menjadi bertindak. Jadi, Anda berpindah dari sekedar fokus pada yang positif menjadi berpikir mengenai kemungkinan dan tindakan untuk memecahkan masalah. Kemungkinan untuk menerobos. Anda akan pindah dari berpikir ke bertindak. Maka saat saudara berpikir tentang kemungkinan, saudara tidak mengabaikan masalah itu, tetapi memikirkan kemungkinan di dalam permasalahan dan realita yang melingkupinya. Jadi saat Anda memikirkan terobosan, Anda memikirkan tentang kemungkinannya. Anda mengubah masalah Anda menjadi kemungkinan. Biarkan saya berilustrasi. Ini yang saya maksud. Sekarang, bayangkan Anda sedang hilang di dalam hutan. Berpikir positif berarti tetap tenang, tidak panik. Akan ada yang menyelamatkan kita. Tetap saudara positif saja. Tetapi memikirkan kemungkinan lebih dari itu. Ini seperti, hey, daripada hanya tenang, saya akan mencari solusi. Saya pikirkan cara untuk keluar. Saya akan membuat api untuk mengirim sinyal kepada orang. Saya berburu untuk makanan, saya mencari kemungkinan, dan tahukah Anda, jika Anda terperangkap bersama teman yang tidak Kristen, Anda bisa memanfaatkan situasi ini. Jadi Anda berkata, tahukah Anda hilang tidak hanya secara fisik, namun Anda hilang secara spiritual. Dan Anda akan memperkenalkan Yesus kepada orang ini. Itu memikirkan kemungkinan, tidak hanya berpikir positif. Jadi bagaimana Anda merespon waktu sulit? Tentu saja berpikirlah positif, tapi Anda juga perlu memikirkan kemungkinan. Berpindahlah dari berpikir ke bertindak. Amen? Saudara tahu, pendeta Lia bercerita kepada saya tentang seorang komisaris polisi di New York. Bertahun-tahun yang lalu saat New York memiliki tingkat kejahatan, seperti banyak grafiti sekitar kota, waktu itu keadaan lumayan kacau. Mereka memiliki wali kota baru dan wali kota ini mengangkat kepala polisi baru. Saat itu kepala polisi ini membawa 5 kepala polisi distrik untuk masuk. Setelah itu dia memberikan pertanyaan ke 5 polisi itu. Berapa dari kalian yang percaya kalau kita bisa membersihkan kota ini dan membuat perbedaan, perubahan dan memutar balik semuanya? Mereka berkata, tidak, itu mustahil. 2 dari mereka bilang, iya, itu mungkin. Dia bilang, saya pecat 3 orang dan saya simpan 2 yang lain. Kenapa? Karena saya tidak mau ada orang yang punya pikiran mustahil di dalam tim saya. Saya butuh orang yang berpikir tentang kemungkinan. Dan inilah yang kita butuhkan di masa sulit seperti ini, saudara. Di dalam pekerjaan, keluarga, sekolah, gereja, kita perlu orang yang memikirkan kemungkinan. Anda perlu menjadi orang yang memikirkan kemungkinan bagaimana saya memanfaatkan masa sulit ini. Bagaimana seharusnya kita merespon. Anda perlu memikirkan kemungkinan. Hanya itu saja. Orang berani membayar mahal untuk orang-orang yang memikirkan kemungkinan. Mereka membayar orang yang bisa memecahkan masalah. Apalagi di waktu yang negatif seperti ini. Ada banyak masalah yang terjadi, tapi jika Anda bisa memikirkan solusinya, jika Anda bisa memikirkan jalan keluarnya, Anda justru akan bersinar di tempat kerja Anda dimanapun itu. Anda tahu, di kitab Markus, Yesus berkata, semua hal itu mungkin terjadi. Yesuslah pencetus pemikir kemungkinan. Dia adalah Tuhan kemungkinan. Dia berkata, semua itu mungkin. Tapi dia melanjutkan dengan berkata, semua mungkin bagi orang yang percaya. Ketika kita percaya Yesus, kita beriman kepadanya, sesuatu terjadi di dalam kita. Ketika kita mempunyai hubungan dengan Yesus, hati kita berubah, pikiran kita diperbaharui. Kita punya perspektif yang baru. Cara pikir kita berubah, dan karena itu Yesus datang ke hidup saudara. Kita bisa memulai melihat peluang bukan masalah. Jadi, jika Anda tidak punya hubungan dengan Yesus sekarang, Anda kehilangan.
Anda perlu memulai berhubungan dengan Yesus supaya Anda menjadi pemikir peluang. Jika Anda tidak datang ke gereja, Anda perlu datang. Jika Anda belum membaca Alkitab, bacalah, karena Alkitab akan mengubah cara pikir Anda. Anda tahu, tadi itu hanya 2 cara untuk merespon di masa sulit ini. Jika Anda tidak mau bereaksi, tetapi merespon, hari ini kita akan bahas poin 3 dan 4. Jadi poin ketiga, carilah peluang. Keempat, lakukanlah perlawanan. Yang kelima, bermimpilah satu ukuran lebih besar. Dan 6, memimpin. Jadi poin ketiga, bagaimana mereka memanfaatkannya? Mencari peluang. Jangan fokus ke masalahnya. Jangan cuma lihat ke tantangan dan halangannya. Fokuslah ke peluang. Kita harus belajar mengubah hambatan menjadi peluang dan halangan menjadi peluang. Saya suka cerita ini dan saya sudah membagikannya beberapa kali. Cerita ini tentang tukang sepatu yang pergi ke India beberapa tahun lalu. 2 orang ini dari perusahaan yang sama pergi ke India lalu pulang. Orang pertama berkata, "Aduh, tidak ada kerjaan di India. Mereka tidak pakai sepatu." Orang yang kedua berkata, "Justru banyak kesempatan. Peluang yang sangat besar. Mereka belum memakai sepatu." Apakah selama ini Anda hanya melihat peluang setelah beberapa saat? Atau hanya melihat halangan? Kita harus melatih pikiran kita, saudara-saudara. Melatih mata kita untuk melihat kesempatan. Sama seperti gereja kita, Anda tahu, di masa ini kita mendesentralisasikan gereja kita. Kita pecahkan ribuan orang menjadi grup kecil. Mereka bertemu dan menyembah Tuhan. Tapi lebih dari itu, ini bukan hanya untuk sekedar bertahan, tetapi sebagai peluang. Anda tahu apa pendapat anggota kami? Mereka mengambil kesempatan ini untuk merangkul lebih banyak orang untuk dibawa ke kasih Allah di dalam komunitas. Kita mendapat laporan yang membandingkan dengan ibadah normal sebelumnya. Sekarang, setiap minggu, lebih dari 1.000 orang. Lebih banyak orang yang aktif dalam spiritualnya, aktif di dalam Bible study, aktif dalam pembacaan Alkitab, aktif dalam berdoa. Mereka lebih kuat, mereka lebih ikut andil dan lebih banyak yang terjangkau. Di tengah masa sulit ini, kita malah mendapat berita bahwa ratusan orang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saya sangat bangga kepada jemaat Heart of God Church. Anda tahu cara mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Cobaan menjadi peluang. Anda selalu mencari kesempatan untuk bersaksi. Dan apakah Anda tahu, ketika kita tidak mempunyai ibadah pada hari Minggu, kita bisa menggerakkan ratusan relawan kepada masyarakat untuk melayani mereka. Kita mencari kesempatan untuk melayani dan mencintai komunitas tersebut. Dan saudara tahu, di waktu yang sama, istri saya, Pastor Lia, juga berkata hal yang sama. Semenjak kita tidak ada ibadah minggu, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk melatih tim kami. Jadi semua relawan kami bisa bertumbuh ke level yang lebih tinggi. Mereka bisa melatih volunteer-volunteer baru lagi. Jadi selalu melihat peluang. Anda tahu, satu hal lagi, saya punya bisnis di bidang audio, seperti headset dan home theater. Dan ketika virus ini datang, tim kami sangat luar biasa. Ketika orang lain panik, ketika banyak orang memikirkan bahwa bisnisnya akan turun, dan apakah Anda tahu apa yang tim saya katakan? Ketika semua orang bekerja di rumah karena virus corona, dan mereka memerlukan gadget untuk bekerja dari rumah, mereka perlu perlengkapan elektronik. Jadi penjualan headset kami ini adalah peluang yang sangat tepat. Penjualan kami tidak akan turun, tapi akan naik. Inilah maksud dari menjadi peluang. Tim saya berkata semua orang terjebak dari rumah.
Mereka akan sangat bosan. Mereka perlu sesuatu untuk bisa bermain di rumah, perlengkapan audio yang lebih baik. Jadi mereka bisa nonton Netflix lebih nyaman. Tim kami punya iman bahwa penjualan akan naik, bukan turun. Inilah sikap positif. Inilah artinya mencari peluang. Ketika orang semua mundur, kita terus maju, mengambil pangsa pasar lebih dari sebelumnya. Dan Anda tahu, cara berpikir Anda harus berbeda. Di masa sulit ini Anda bisa dapat tempat kantor yang lebih murah karena harganya lagi turun. Pengeluaran jadi lebih rendah. Iklan akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena orang lagi tidak pasang iklan. Sekarang jika Anda pasang iklan, iklan Anda akan jadi yang paling menonjol karena yang lain sedang tidak pasang iklan. Inilah yang kita maksud dengan berpikir positif, dengan mencari peluang. Jadi, dalam masa-masa sulit ini, nyalakan radar pencari peluangmu. Nyalakan itu supaya Anda selalu mencari peluang. Ketika Anda melakukan itu, ketika Anda menanggapi seperti itu, Anda akan mengambil keuntungan di masa sulit ini. Nyalakan mesin penyelesai masalah di dalammu. Ketika Anda melakukan itu, tanggapan Anda dalam masa sulit ini akan mengangkat Anda, mempromosikan Anda, memberi Anda keuntungan yang selalu Anda cari. Jadi, Anda mendengar nomor 3. Nomor 4 adalah pergi untuk menyerang. Dalam kata lain, serang. Jadi dalam waktu sulit, respon umum manusia, entah Anda di dalam bisnis atau di dalam rumah, atau di dalam gereja, respon pada umumnya adalah bertahan. Tidak ada yang salah dengan itu, namun Anda harus ingat ini juga sebuah peluang untuk menyerang. Jadi Anda harus melakukan segalanya dengan hati-hati, rencana kelangsungan bisnis, rencana skenario paling buruk, rencana segala kemungkinan. Lakukanlah semua itu. Namun, jangan berhenti di sana. Di atas itu, dalam rencana untuk segala acara, berencanalah untuk memanfaatkan situasi agar kerajaan Allah bisa maju, bisa dimuliakan, bisnismu bisa terus maju, keluargamu bisa tetap maju. Jadi Anda harus membuat rencana untuk menyerang juga. Bersiaplah untuk menyerang. Anda tahu, gereja kita adalah gereja yang besar, dan seringkali dalam masa ujian, anak-anak muda kami berkata, ini adalah waktu yang susah. Dalam masa ujian sangatlah susah untuk mencapai orang. Susah untuk mengajak orang-orang ke gereja. Dan iya, ada kebenaran dalam itu. Tapi itu adalah waktu untuk memanfaatkan situasi tersebut. Itulah waktunya untuk menyerang. Ketika mereka sedang belajar untuk ujian, pikiran mereka jenuh. Itulah waktu di mana mereka sangat membutuhkan Yesus. Ketika mereka terjebak di rumah, itulah waktu di mana mereka bosan dan paling terbuka untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi itu semua bukanlah hanya untuk sekedar bertahan, tetapi juga untuk maju menyerang. Jadi dalam masa ini, terkadang ada orang yang dalam posisi bertahan, dan mereka seperti menahan nafas dan menunggu ini untuk selesai. Mari menunggu sampai masa ini untuk berlalu. Ya, ini akan berlalu, tapi kapan? Berminggu, berbulan, atau bertahun-tahun? Jadi sekarang jangan hanya menunggu, tapi dalam masa ini Anda juga harus menyerang. Jadi jika Anda terjebak di rumah, jika Anda bekerja dari rumah, ini adalah waktu yang baik untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, orang yang Anda cintai, khususnya jika mereka belum bergereja, khususnya jika mereka bukan orang Kristen. Inilah yang dimaksud dengan memanfaatkan situasi. Jika Anda dalam waktu di mana Anda tidak pergi ke kantor, manfaatkanlah situasi tersebut. Tidak ada kerumunan di restoran, Anda bisa bertemu dengan teman. Mereka semua pergi mencari diskon. Manfaatkanlah itu, pergilah untuk menyerang. Anda tahu, saya pernah mendengar ada kutipan, pergilah 1 mil lebih jauh karena jalan yang lebih jauh itu tidak akan macet. Jadi pergilah lebih jauh. Jangan menunggu masa ini untuk berlalu, saudara-saudara. Pada masa ini, pergilah menyerang.
Jadi poin yang 5 dan ke-6 adalah bagaimana masa sulit bisa menjadi baik untuk kita dan bagaimana kita dapat merubah masalah menjadi kemungkinan. Bagaimana kita dapat merubah hambatan menjadi peluang. Jadi kita berbagi ringkasan. Poin pertama adalah berpikir positif. Tapi itu tidak cukup, taruh dalam perbuatan, berpikir tentang kemungkinan. Lalu Anda perlu untuk mencari peluang. Anda perlu untuk menyerang. Dan lalu hari ini kita akan berbicara tentang nomor 5. Apakah Anda siap? Dan saya suka yang satu ini, salah satu dari yang terbaik. Bermimpilah satu ukuran lebih besar. Bermimpilah lebih besar. Di dalam masa sulit, kita membuat rencana. Tapi biasanya rencana yang skalanya lebih kecil. Ketika kita melakukan perkiraan untuk bisnis, kita mengurangi sekian persen. Tujuan kita, objektif kita, semua seperti kembali ke kenyataan. Kita mengecilkan dan merendahkan fokus kita. Kita menjadi lebih realistis. Dan itu tidak apa-apa. Lakukan itu, Anda harus jadi realistis. Namun ketika kita melakukan itu, ketika kita turun atau mengecilkan sedikit, poin 5, respon yang harus Anda lakukan adalah bermimpilah satu ukuran lebih besar. Jadi punyailah rencana dan besarkan satu ukuran itu. Bermimpilah satu ukuran lebih besar. Mari coba berpikir seperti ini. Jika Anda seorang orang tua dan Anda membelikan sepatu untuk anak Anda yang berumur 7 dan berumur 9 tahun, dan kalian berpikir untuk membeli sepatu yang sama. Tapi apakah Anda harus membelikan ukuran 6 atau 7? Kemudian Anda melihat anak Anda dan berkata, saya belikan ukuran 7 saja karena ia akan bertumbuh. Anda memiliki keyakinan bahwa ia akan bertumbuh. Anda membeli satu ukuran lebih besar. Sama saja dalam waktu krisis seperti ini. Mimpilah satu ukuran lebih besar, saudara-saudara. Milikilah rencana yang bagus. Rencana ukuran 6 yang realistis dan bisa ditingkatkan satu ukuran lagi. Ada satu kisah tentang Bruce Small pada tahun 20-an, 30-an, dan 40-an. Ia menjadi pebisnis yang sangat sukses di Australia. Ia memproduksi dan menjual spare part sepeda. Pada tahun 1958, ia memutuskan untuk menjual bisnisnya, mendapatkan uang banyak dan dia pensiun. Ia lalu pergi ke pantai timur Australia dan menggunakan hartanya untuk tanah berukuran 200 hektar di area itu. Orang mengira ia telah gila. Ia membuang-buang uang karena area itu tanahnya tidak bagus, penuh hutan bakau dan areanya rawan. Sepertinya ia membuang uangnya. Tetapi dia memiliki mimpi bahwa area ini akan menjadi konstruksi dan akan menjadi surga dunia. Maka ia mencalonkan diri sebagai wali kota di kota kecil itu dan menggunakan slogan yang sangat saya sukai. Namanya Bruce Small atau Bruce Kecil. Maka ia berkata, berpikir besar tapi belilah kecil. Berpikir besar tapi membelah kecil. Dan Bruce Small adalah seorang pemikir yang sangat besar. Ia bermimpi besar bahwa area itu akan menjadi surga dunia untuk orang Australia datang dan turis berkunjung. Faktanya, ia membawa anak dan cucunya ke sana dan mengatakan kepada mereka kalau ini masa depan mereka. Cucu-cucunya juga mengira kakeknya sudah gila. Ia mengejar mimpinya dan ia ingin meminjam 90% dari total hartanya untuk mendanai mimpinya. Akhirnya, satu memutuskan untuk memberikan pinjaman dan mendanai mimpinya. Hari ini, area ini dikenal sebagai Surfers Paradise. Tanah 200 hektar yang ia beli, Gold Coast. Lihatlah, dia namanya Bruce Small, tapi ia berpikir besar. Dia memiliki mimpi yang besar. Dan inilah yang kita harus lakukan di waktu sulit. Bermimpi besar. Bermimpi besar di waktu indah itu mudah. Sangat gampang untuk bermimpi besar ketika segalanya berjalan lancar. Dan Anda positif dalam iman, tetapi sangatlah susah untuk melakukannya di waktu yang sangat sukar. Jadi inilah respon kami. Membuat segala rencana realistis. Itu dapat menjadi penurunan skala, penurunan prediksi. Tentu itu namanya realistis. Lalu naikkan satu ukuran. Naikkan satu ukuran.
bermimpi seukuran lebih besar. Jadi semuanya bermimpi di level yang sama. Di level lebih rendah Anda hanya perlu menaikkan satu level dan respon Anda akan menonjol. Respon Anda memberi Anda keuntungan dari masa sukar yang Anda alami. Lakukanlah hal ini untuk bisnis Anda, untuk karir Anda, untuk pelayanan Anda, untuk kehidupan Anda. Dan poin terakhir adalah untuk memimpin, karena biasanya kita berbicara mengenai kepemimpinan dari depan. Kepemimpinan kita yang dari atas dan dari depan itu inspirasional. Kepemimpinan dari atas adalah instruksional. Tetapi di sini kita berbicara mengenai kepemimpinan yang direksional. Hal tersebut bersangkutan dengan memimpin dalam masa kesulitan dan kesukaran. Anda harus memimpin dan tidak hanya instruksional, tidak hanya inspirasional. Hal itu direksional dengan maksud bahwa Anda harus mengerti permasalahan, bukan menolak permasalahan. Dan Anda harus menerima realita dan menavigasi masalah dan realitas serta memimpin melalui hal itu. Menjadi sukses melalui terobosan. Melalui itu kita bisa sukses, kita bisa menemukan terobosan. Itu adalah arti dari kepemimpinan. Kita hidup dalam waktu di mana kita memiliki akses tidak terbatas. Kita bisa mengakses semua informasi, tetapi kita tidak memiliki akses terhadap wawasan. Wawasan lebih baik daripada informasi. Wawasan memberi sedikit cicipan dari realita untuk mengetahui permasalahan, serta kejelasan untuk melalui permasalahan. Jadi itulah bagaimana kepemimpinan yang seharusnya dalam masa sukar. Bukan hanya memimpin dari depan, bukan hanya memimpin dari atas, tetapi memimpin orang dengan wawasan dan hikmat. Dan di mana Anda menemukan hikmat? Yaitu dari Alkitab. Dari mana Anda mendapat wawasan? Dari Alkitab. Memimpin orang untuk melakukan yang mustahil. Jadi pimpinlah diri Anda, lalu mimpinlah orang lain. Saya menyukai kutipan ini. Kepemimpinan merupakan seni dari menyelesaikan lebih dari ilmu yang berkata bahwa itu mungkin. Anda adalah pemimpin dan Anda dapat memimpin orang melalui masa kesusahan dan krisis. Jadi inilah 6 respon cara memanfaatkan situasi sulit ini. Nomor 1, berpikir positif. Yang kedua, pikirlah kemungkinannya. Carilah peluang. Lakukanlah perlawanan dan bermimpi satu langkah lebih besar. Dan yang terakhir, memimpinlah. Anda tahu, cerita pokok dari cerita tentang perubahan adalah bahwa dia merubah kematian menjadi kehidupan. Dia merubah salib menjadi pengampunan untuk seluruh umat manusia. Dia tahu bagaimana cara melalui kesukaran. Dan itulah saat Anda dan saya memiliki Yesus. Kita memiliki semangat yang sama, roh untuk bangkit yang sama untuk merubah mimpi yang mati, bangkit dari situasi sulit. Anda tahu, saya menyukai kutipan ini. Dia berkata bahwa mereka mencoba untuk membunuh Yesus. Mereka mencoba untuk mengubur Yesus, tapi tidak tahu bahwa ia adalah sebuah benih. Orang berpikir mereka menghancurkan benih dengan menguburnya. Tidak, saudara-saudara. Saat Anda mengubur benih, Anda sedang menanamnya. Anda sedang memberikan bantuan. Anda meletakkannya dalam lingkungan yang tepat. Anda dan saya adalah benih. Saat Yesus di dalam kita, benih itu ada dalam kita. Benih iman, benih dari semangat untuk menjadi kuat dalam kesukaran. Dan saat Anda merasa dikubur, itulah saat Anda akan bertumbuh. Saat Anda ditanam, Anda akan bertumbuh menjadi lebih kuat. Karenanya sangat penting untuk mempunyai Yesus di dalam diri kita, saudara. Cara kita berpikir, cara kita merasakan, segalanya berubah dan Anda akan bertahan. Anda akan berkembang dalam masa sukar.